Terhipnotis pria tampan. Claudia duduk di ranjangnya dengan raut wajah yang muram. Gadis itu masih sedih karena kehilangan gambarnya. Bagi banyak orang mungkin kehilangan hanya selembar kertas gambar adalah hal kecil. Nanti membuat baru saja. Akan tetapi tak semudah itu. Claudia selalu menganggap gambar yang dia buat seakan memiliki nyawa sendiri. Hal itu yang membuat Claudia benar-benar sangat sedih. Claudia memang bisa menggambar ulang, tapi pasti akan memakan waktu dan dia yakin belum tentu akan sedetail kemarin. Butuh waktu yang tak sebentar memiliki ide menuangkan gambar agar bisa detail bersamaan dengan pewarnaan yang cocok. Sekarang gambar itu hilang entah pergi kemana. Suara ketukan pintu kamar terdengar. "Masuk," ucap Claudia meminta orang yang mengetuk pintu untuk masuk ke dalam kamarnya. "Nona, maaf mengganggu." Seorang pelayan masuk ke dalam kamar Claudia. "Ada apa?" tanya Claudia lembut sambil menatap sang pelayan yang ada di hadapannya. "Nona, ini sudah jam makan malam. Kedua orang tua Anda bersama dengan Nyonya Ella dan Tuan Christian sudah berada di ruang makan menunggu Anda," ujar sang pelayan sopan beritahu. Claudia menghela nafas dalam. Nafsu makannya sedang tidak ada karena gambarnya hilang. Tapi kalau dirinya tidak makan, pasti akan membuat khawatir kedua orang tuanya. Claudia tak mungkin lupa akan sifat berlebihan kedua orang tuanya. "Aku akan segera ke ruang makan," ucap Claudia pelan. "Baik, Nona." Sang pelayan segera menundukkan kepalanya lalu pamit undur diri. Claudia bangkit berdiri melirik sebentar ke jam dinding. Memang ini sudah waktunya jam makan malam. Claudia segera melangkah keluar dari kamar menuju ke ruang makan. "Sayang, kenapa kamu lama sekali?" ujar Nania bertanya seraya menatap Claudia yang baru saja masuk ke dalam ruang makan. "Maaf Bu, hari ini moodku sedang tidak bagus." Claudia duduk di hadapan Ella lalu makan malam pun dimulai. "Ada apa, Claudia?" sambung Benny yang khawatir pada putri bungsunya. Claudia menesa panjang. "Aku memiliki gambar mansion yang aku buat sendiri. Rencananya kalau tabunganku nanti cukup, aku akan membangun mansion itu. Tapi tadi di kantor gambar mansionku yang ada di atas meja hilang." "Hilang? Hilang bagaimana?" Ella dan Gania kompak menghentikan makan mereka akibat ucapan Claudia. Claudia nampak sangat muram. "Hilang? Aku tidak menemukan kertas gambarku." "Mungkin kau lupa menaruhnya, sayang," ujar Benny berusaha menenangkan Claudia. "Aku tidak mungkin lupa. Aku ingat sebelumnya aku meletakkan semua barang-barangku di atas meja kerjaku," ujar Claudia sedih. "Ini sudah, tidak apa-apa. Tidak perlu dibahas. Kalau gambarku hilang karena aku lupa, aku akan merelakan. Tapi kalau ternyata ada orang yang mengambil dan juga mengambil ideku, aku menyumpahi orang itu akan botak, tidak memiliki rambut sepanjang hidupnya." Christian tersedak mendengar sumpahan Claudia. Tepat dikala Christian tersedak dan terbatuk-batuk, Ella segera memberikan air putih pada Christian dan Christian segera minum air pemberian dari Ella. "Sayang, makanya pelan-pelan saja." Ella mengusap punggung Christian. "Christian, kau baik-baik saja kan?" ujar Benny khawatir. Christian berdeham sebentar. "Aku tidak apa-apa, maaf. Tadi otakku memikirkan pekerjaan jadi tersedak." "Christian, besok pagi kau bisa melanjutkan pekerjaanmu." "Tidak sekarang," ujar Brania mengingatkan Christian. Ella menyandarkan kepalanya di lengan kekar sang suami. "Sayang, jangan terlalu banyak berpikir. Apa yang dikatakan ibu benar, kau bisa melanjutkan pekerjaanmu besok." Christian mengangguk merespon ucapan Ella. Sejenak kalau dia menatap Christian yang seperti nampak berbeda. Untuk pertama kali Christian seperti salah tingkah tak menuntut. Pun pria itu mengalihkan pandangannya tak mau menatapnya. "Tunggu, ada apa ini? Kenapa harus memikirkan perubahan Christian?" Buru-buru Claudia menepis pikiran. Tak mau lagi memikirkan Christian. Gadis itu harus ingat akan rencana yang sudah diaturnya. Claudia pergi ke taman sebentar, melihat bunga-bunga di tamannya. Semua tumbuh sempurna dan indah. Setelah makan malam, kedua orang tuanya dan Ella serta Christian sudah masuk ke dalam kamar. Sedangkan Claudia memutuskan untuk ke taman. Sangat indah. Weekend ini, aku akan minta pelayan membelikan bibit bunga baru," gumam Claudia sambil berbalik dan melangkah menuju ke kamarnya. Namun dikala baru saja Claudia keluar dari taman, gadis itu sudah berpapasan dengan Christian. Claudia menghindar, tapi Christian malah menghalangi langkahnya, membuatnya terpaksa menghentikan langkahnya. "Christian, minggir!" tukas Claudia minta Christian untuk minggir dari hadapannya. "Kenapa kau harus menyumpahi orang yang mencuri gambarmu seperti itu?" seru Christian nampak marah dan kesal. Kening Claudia mengerut dalam menatap bingung Christian. "Ya kenapa? Menurutku sumpahan itu sepadan. Lagi pula, belum tentu kertas gambarku dicuri."
Mungkin saja hilang entah kemana. Kenapa kamu mengurusi apa yang aku ucapkan? Kau bukan mencurinya kan? Christian sedikit berdeham dan menatap dingin Claudia. Kau pikir gambarmu itu luar biasa bagus sampai aku harus mencurinya? Serunya dengan nada galak. Kalau begitu, kau tidak usah ikut campur. Aku bebas menyumpahi apapun. Ini kan mulutku, kata Claudia keras kepala. Christian semakin menatap tajam dan emosi pada Claudia, lalu melangkah pergi begitu saja, tanpa mengatakan apapun lagi. Tampak raut wajah Claudia semakin bingung dan tak mengerti menatap Christian yang mulai lenyap dari pandangannya. Aneh sekali, gumam Claudia pelan. Claudia berangkat ke kantor pagi ini sebelum ayahnya dan Christian berangkat ke kantor. Seperti biasa, Claudia menghindar dari Christian. Tak masalah, dia harus berangkat lebih awal. Asal bisa menghindar, maka akan Claudia lakukan. Pagi Claudia, sapa Hanson melihat Claudia tiba di kantor. Pagi Hanson, jawab Claudia hangat dengan senyuman di wajahnya. Apa kau sudah berhasil menemukan gambarmu? Tanya Hanson seraya menatap Claudia. Pria itu iba pada Claudia yang kehilangan gambarnya. Claudia mendesah pelan. Aku sudah merelakan gambarku yang hilang, Hanson. Meskipun hati masih kesal, tapi apa boleh buat, Claudia harus merelakan gambarnya. Karena sampai detik ini pun gambarnya entah kemana. Merelakan adalah jalan yang paling terbaik. Hanson menepuk pelan bahu Claudia. Semangat. Lain kali ini buat jadi pembelajaran agar bisa lebih hati-hati. Claudia tersenyum lembut. Ya sudah, aku ingin ke pantry. Aku ingin membuat teh. Kenapa kau tidak minta office boy yang membuatkannya saja? Tidak usah, aku lebih nyaman untuk membuatnya sendiri. Hanson mengangguk paham. Lalu Claudia hendak berbalik menuju pantry. Namun tanpa sengaja Claudia ditabrak oleh seorang pria tampan dan gagah yang baru saja melangkah keluar dari lift. Claudia nyaris terjatuh. Namun pria tampan dan gagah itu langsung memeluk erat pinggang Claudia. Manik mata amber Claudia menatap dalam manik mata coklat pria yang ada di hadapannya. Pria itu begitu tampan, hidung mancung menjulang tinggi, bulu mata lentik, alis tebal. Pria yang ada di hadapan Claudia layaknya seorang dewa yang menjelma sebagai manusia. Claudia terhipnotis melihat sosok pria tampan itu. Bibirnya berwarna merah benar-benar sempurna. Tuan Gilvan. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe